Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 24 Februari tahun 2026. Ya kemarin market benar-benar naik ya dan seperti yang saya pikirkan kemarin saya ngomong bisa jadi gapnya nggak diambil. Bener, ternyata gapnya nggak diambil langsung naik. Bahkan melewati ini ya, saya bikin zona supply-nya itu dilewati. Ini tandanya buyernya memang cukup kuat. Hanya saja kalau dilihat volumenya ini nggak terlalu gede ya, normal ya. Karena sebelum-sebelumnya ada volume yang lebih gede gitu. Perhatikan, nih volume kita normal, normal up sih sebenarnya. Artinya ya masih cukup kuat, peluang untuk naik, bayarnya masih cukup kuat. Tapi kenapa pagi-pagi ini sudah turun sebegitu dalam? Ya biasa kan, sudah ada nih 1, 2, 3. Ini biasanya sih kita ngikutin nih 1, 2, 3. Itu akan ada high baru dan bener. Tapi ini kecil. Kalau kita abaikan nih, kita anggap ini digabung gitu ya. 1, 2, 3. Hari ini seharusnya ada high baru, tapi juga udah diambil pagi, bahkan di open. Jadi ada gap up, nggak langsung dibawa naik, tapi dikoreksi turun dulu. Dan secara ini nih, secara besar, kita masih di atas ini ya, golden ratio-nya ya, rasio pentingnya di retracement. Di sini adalah di 150. Nah ini kuat banget. Tapi menurut pandangan saya, yang harus kita khawatirkan bukan di sini. Bukan 150 ya, sorry 143, 144. Tapi yang saya khawatirkan justru kalau di bawah 100. Kenapa? Ini loh. Hack body ya, kalau hack shadow atau wick kan ini ya 119 lah 120. Nah hack bodinya itu sekitar 100 ini 95 sih ini sebenarnya. Nah kalau ternyata nanti turun di bawah itu ya mungkin dia koreksi dulu. Biasa kan, ini low, high, higher low. Bahkan kalau kita ambil ini juga nih, terlalu pendek sih sebenarnya. Low, high, higher low, higher high. Tapi ini terlalu pendek, saya lebih suka ini jadikan satu. Low, high, higher low. Sudah dapat mungkin ya higher high-nya ya. Mungkin karena bisa jadi kan ditambahin lagi ya. Tapi ini sudah lewati ini juga, jadi trend up-nya emang masih kuat. Secara fundamental ini kan juga orang masih bingung ya. Ini Amerika ini pajaknya itu maunya gimana gitu kan. Trump ngasih pajak gila-gilaan dan itu sebenarnya juga memukul dalam negeri gitu. Kemudian dalam negeri juga resah, pengajuan peninjauan ke Mahkamah Agung gitu kan, dan ternyata Trump kalah. Sementara diturunkan ke 10% gitu. Kemarin ngomongnya 10%, kemudian 15% balik lagi dong. Nah terus gimana sebenarnya ini? Kemarin juga Indonesia sebenarnya sudah deal bagus itu. Bagus apanya Pak? Kita masih kena pajak. Barang Amerika 0%. Tenang. Barang Amerika 0%, iya, cuma kamu beli apa sih dari Amerika? Laptop Dell udah jarang deh. Jarang lihat saya orang pakai Dell. Kebanyakan merek-merek Asia, bahkan merek lokal juga udah cakep. Mau beli Harley, iya tunggulah kalau tradingnya menang ya. Kalau tradingnya profit maksud saya, profit banyak nggak apa-apa beli Harley. Tapi berapa orang sih yang beli Harley di Indonesia ini? Berapa orang yang beli Lamborghini atau ya nggak tahu merek-merek top? Lamborghini bukan Amerika ya. Maksudnya supercar dari mereka Ford ya misalnya. Jarang kan ya. Nah, jadi gak usah khawatir dengan 0% dari produk Amerika. Gak banyak yang kita beli dari Amerika itu. Makanan juga kurang cocok lidah Indonesia dengan makanan dari Amerika. Jadi santai aja. Dan kemarin tuh sebenarnya pajak dari Indonesia itu lebih kecil daripada pajak dari negara-negara lain. Terutama kayak sawit, kokol di 0% kan. Cakep itu. Tapi rusak lagi.
karena Mahkamah Agung membatalkan. Eropa juga bingung juga nih, baru mau voting setuju nggak dengan rencana ini, dibatalin. Nah, nggak tahu nih hasilnya gimana. Belum lagi yang udah kadung dibayar harus dibalikin. Nah, kekacauan itu yang kemarin bikin bingung trader. Akhirnya ya biasalah, orang trading kalau bingung ambil emas aja deh, pusing. Karena emas cenderungnya nanti balik naik lagi. Nah, ini cenderungnya nanti balik lagi. Sementara koreksi dulu, karena sekali lagi ini kan zona supply ya. Banyak yang menyambut di situ turun. Nah, deket-deket zona demand yang kemarin, tapi jadi sebaiknya kita perbaiki dulu supply demandnya. Tapi di sini kita perhatikan ya, kalau ini lanjut maka menurut retracement dia kejarannya adalah 5.345. Oke ya. Nah, sekarang kita hapus dulu ini karena warnanya kok mengganggu gitu, ngeblok soalnya, dan agak geli-geli aku ngeliat warna pelangi itu. Nah, suplainya tentu nggak di sini ya. Saya geser dulu ya sebentar. Nah, ini sudah saya perbaiki. Kira-kira pergerakannya nih, ini masih sesuai ya. Dia turun, nyenggol-nyenggol dikit demand intraday. Kemungkinan dia bakal naik lagi, itu kemungkinan itu ada. Hanya saja nih ini belum. Bawah sini ya, sama ini itu belum dibersihkan gitu. Jadi kalau nanti balik-balik lagi ke sini itu masih mungkin terjadi. Sementara peluang naiknya dia ke supply ini lagi di 250 sampai 280. Kalau tembus lagi ya 300 sampai 350. Yang ini tadi ya. Oh, udah saya hapus lupa. Yang retracement tadi ya, arahnya ke situ. Kita ngomong jangka pendek dulu. Kira-kira seperti itu. Jadi dia akan sweep bawah dulu kayaknya karena meluncur turun kan. Demand intraday-nya ini bakalan dibersihin dulu. Setelah itu dia baru lanjut naik ngejar ke sini. Dan untuk hari ini memang kalau normal ya, berjalan normal, dua arah gitu. Ini kan kemarin nggak normal nih, searah aja kayaknya naik. Kalau dua arah lagi gitu, maka posisi terbaiknya memang di era demand. Dan selama harga nanti nggak tembus di bawah 5.100, maka peluang ada rejection gitu ya di situ, maka peluang balik naik lagi ngejar supply di sini itu besar. Jadi sekali lagi ini trennya masih buyer ya, trennya masih bullish. Hanya saja ada kemungkinan nih ada jual besar-besaran gitu, terjadi retracement. Tapi selama masih di atas 5.100 ini, maka masih aman banget untuk mantul naik lagi. Jadi saya lihat peluangnya ini dia turun dulu nih ya, bersihkan order-order yang ada di sini, kemudian dia naik ke atas sampai supply utama. Supply utamanya ada di 300 sampai 350. Supply terdekat ada, ini udah nempel sebenarnya. Tapi kita masih ngomong daily terus ya. Kita ke 4 jam. Iya, 4 jam strukturnya masih naik ya, masih kuat naik ini. Kemudian kita ke 1 jam. Iya, masih fase koreksi. Jadi ini adalah fase bullish yang lagi dikoreksi. Dan selama, sekali lagi ya, saya target yang harus diawasi itu adalah 5.100. Selama masih di atas harga 5.100, maka peluangnya market balik naik lagi itu wajar. Tapi ya seperti biasa, saya tidak menjamin bahwa analisa ini 100% benar gitu, karena tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat.
kita